Pertanyaan pertama. Apakah perhitungan ADD tahun anggaran 2023 masih 10% dari DTU? Mengingat di tahun anggaran 2023 ada earmark untuk DAU. Apakah yang DAU-nya itu 10% yang non earmark gitu ya? Atau cukup dihitung 10% untuk DAU non earmarknya aja? Ya, apakah DAU-nya tetap yang DAU full? Ini nanya ke DJPK. Boleh langsung. Soalnya tadi mungkin ada yang kurang jelas, Pak Aris. Iya, tadi memang saya nggak tahu nih siapa yang nanya. Jadi kepada siapa yang bertanya? Kepada DJPK tadi kayak ditulis ya, jangan dihilangin. Bukan, Ditulisin bukan di komen. kepadanya. Ya. Yang nanya siapa nggak? Oh, yang nanya banyak Pak. Tadi Ya, oke. ada dari mana ini? Banyak yang bertanya nih. Ada dari. Ya, Uh-uh. jadi begini, Bapak-bapak, Ibu sekalian ya, mungkin yang menanyakan masalah ini. Pada prinsipnya penghitungan ADD itu kan kita masih mengacu ke Undang-Undang Nomor 6 ya. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Di situ disebutkan bahwa ADD itu minimal 10% dari DAU dan DBH ya. Atau DTU dana perimbangan ya, dana perimbangan di luar DAK ya, DAK. Nah, jadi eh, untuk tahun 2023 meskipun DAU itu sekarang sudah terdiri atas DAU earmark dan non earmark, tetapi karena kita masih mengacu kepada ketentuan di dalam Undang-Undang 6 2014 mengenai ADD ya terkait dengan perhitungan ADD, maka ADD itu tetap dihitung berdasarkan total DAU. Total DAU. Jadi tidak dipisahkan antara DAU earmark maupun DAU yang block grant. Mungkin itu, Bu. Ya. Mudah-mudahan menjawab ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan yang di earmark ya, tetap. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika dana desa di satu kabupaten pada saat anggaran DD naik secara nasional, bagaimana mengetahui data yang digunakan DJPK dalam perhitungannya? Jika datanya yang tidak tepat, bisa sebagai koreksi bagi daerah untuk memperbaikinya. Oke, saya lanjut. Jika dana desa di satu kabupaten pada saat anggaran DD naik secara nasional, bagaimana kita mengetahui data yang digunakan DJPK untuk penghitungan jika tidak tepat? Jadi Bapak Ibu sekalian, ini dalam setiap sosialisasi itu selalu saya sampaikan bahwa kami dari DJPK ya, atau di Kementerian Keuangan atau DJPK lah, karena Kementerian Keuangan ada DJPK juga di situ. Kami menggunakan data-data untuk menghitung dana desa itu berdasarkan data yang dihasilkan oleh kementerian lembaga. Ya, jadi bukan kami yang memproduksi datanya ya Bapak Ibu sekalian. Ini tolong dicatat dan diingat. Yang pertama ada data jumlah penduduk. Data jumlah penduduk itu kami menggunakan data yang dihasilkan oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Kemudian ada data nama dan kode desa, jumlah nama dan kode desa. Itu juga kami menggunakan data yang dihasilkan oleh Ditjen Bina Pemdes dan Ditjen Bina Atwil ya kalau nggak salah ya, di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian kami juga menggunakan data APBDes yang kami ambil dari Kementerian Desa PDTT. Kemudian juga data Indeks Desa Membangun atau IDM, itu kami juga menggunakan data yang dihasilkan oleh Kementerian Desa PDTT. Kemudian ada data luas wilayah dan juga data untuk indeks kemahalan ya. Itu juga kami menggunakan data yang dihasilkan oleh BPS. Data output kami menggunakan data yang bersumber dari Digiperben, data Omspan. Jadi clear Bapak Ibu sekalian, kami di DJPK dalam rangka untuk menghitung alokasi dana desa per desa itu tidak meng-create atau tidak membuat data sendiri. Kami menggunakan data-data yang disampaikan atau yang dihasilkan oleh kementerian lembaga yang memang menurut hemat kami itu yang kompeten untuk bicara mengenai sumber data. Jadi kalau Bapak-Bapak Ibu sekalian ingin menanyakan
berapa jumlah penduduk saya misalnya. Oh, satu lagi ya, ada jumlah angka kemiskinan atau jumlah penduduk miskin di tahun 2023 itu kami menggunakan data P3KE. Sebelumnya kami menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial ya, DTKS. Nah, ini di tahun 2023 kami ganti menggunakan data P3KE. Kenapa? Karena di data P3KS itu data DTKS itu sudah tidak lagi membedakan antara yang miskin ekstrim ataupun yang rentan miskin. Makanya kami menggunakan data P3KE. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika Bapak-Bapak Ibu sekalian ada yang ingin mengetahui terkait dengan status atau data dari masing-masing Pemda atau dari masing-masing desa, silahkan berkorespondensi kepada penyedia datanya atau pemilik datanya. Jangan ke kami tidak memiliki hak untuk mendistribusikan data kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian. Misalnya data P3KE, kami membuat MOU ya, antara Kementerian Keuangan DJPK dengan Kemenko PMK. Begitu juga dengan Kementerian Dalam Negeri untuk data jumlah penduduk, kemudian juga data desa. Kami menggunakan data dari Kemendagri dan itu kita lakukan konsolidasi ya, atau rekonsiliasi data untuk mendudukan apabila memang terdapat data-data yang memang kami menganggapnya itu anomali. Tapi kembali lagi yang menentukan atau yang melakukan normalisasi atau treatment data itu adalah kementerian lembaga sebagai penyedia data. Demikian mungkin Bu Ira yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Yang ketiga ini kayaknya ini ya. Minta katanya penetapan PMK transfer dana desa kalau bisa jangan di akhir tahun. Untuk Simtrada dan Omspan selalu update realisasinya karena Dedes sudah salur tapi SP2D belum muncul. Ini mungkin dua ya, DJPK dengan DJPB. Silakan. Tapi PMK-nya Pak Aris dulu. Ya, oke. Untuk penetapan PMK Bapak Ibu sekalian, kami memang mungkin beberapa tahun terakhir ini memang agak sedikit terlambat ya. Tapi kalau sebenarnya kami sudah menyiapkan draft PMK itu ketika pemerintah sudah menyepakati ya bersama dengan Badan Anggaran DPR terkait dengan penetapan pagu anggaran dana desa. Tetapi memang pada akhirnya karena yang menjadi payung hukum dari penerbitan PMK itu adalah Undang-Undang APBN, maka tentunya proses penetapannya atau pengundangannya tetap harus menunggu sampai terbitnya Undang-Undang APBN dulu. Nah, itu yang memang masih menjadi kendala Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat siklusnya ya Bapak Ibu, Undang-Undang atau RAPBN itu disahkan atau disepakati oleh pemerintah dan DPR itu biasanya di akhir atau di awal Oktober. Di awal Oktober ya. Di awal Oktober. Kemudian di pertengahan Oktober itu kita sudah mulai proses untuk pembahasan RUU APBN. Biasanya RUU APBN itu selesai dibahas dan diketok disepakati bersama dengan DPR itu menjelang akhir Oktober. Nah, pengundangannya tentunya biasanya paling lambat, walaupun biasanya tentu paling lambat 1 bulan setelah disepakati atau disetujui oleh DPR, tapi memang prakteknya itu sangat fluktuatif. Bisa di awal November, bisa di pertengahan November, gitu ya. Bahkan juga pernah di hampir akhir November. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian yang menyebabkan kenapa kemudian PMK ya, terkait dengan dana desa itu seringkali dinilai terlambat terbitnya. Tetapi kemarin Bapak Ibu sekalian ke depan dengan adanya penyusunan RPP mengenai turunan dari Undang-Undang 1 2022 ya, yang di dalam itu nanti juga mengatur terkait dengan dana desa. Kami juga sudah mengatur bagaimana nanti pemerintah itu tidak lagi perlu untuk menetapkan dana desa itu setiap tahun. Ya.
Maksudnya menetapkan peraturan Menteri Keuangannya ya, bukan dana desa ya. Kalau dana desa nggak setiap tahun, marah-marah lagi nanti kepala desanya. Ya, jadi nanti bagaimana supaya PMK itu sifatnya itu long term gitu lah. Jadi satu kali itu satu PMK itu nanti bisa digunakan untuk multi years bertahun-tahun. Nah, seperti itu. Kecuali nanti memang ada yang sifatnya itu kebijakan-kebijakan yang muncul di tengah jalan, gitu ya. Misalnya karena direktif dari presiden, misalnya atau arahan dari menteri dan sebagainya, gitu ya. Mungkin nanti kita akan lakukan semacam perubahan atau revisi. Nah, ke depan seperti itu, Bapak Ibu sekalian yang akan kita coba lakukan, gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menetralisir kegunaan teman-teman kepala desa ya, terutama ketika menyusun RAPBDes. Demikian mungkin dari kami untuk yang selanjutnya yang masalah Omspan nanti biar Mas Evit suhunya yang jawab. Silakan. Baik, jadi proses penyaluran dana desa ini setelah jadi SP2D, setelah transfer ke RKD ini KPPN harus mencatat ya di aplikasi Sakti. Jadi untuk bisa mencatat di aplikasi Sakti itu butuh waktu sekitar mungkin 4 jam setelah SP2D terbit. Data Sakti membaca data stacking, yang mana data stacking itu diupdate setiap 4 jam sekali. Jadi kecepatan proses tampilnya SP2D di Omspan Pemda itu tergantung dari kecepatan masing-masing KPPN. Yang mungkin antar KPPN mungkin berbeda ya. Kalau misalnya ada KPPN yang sudah lewat hari, sudah terbit SP2, sudah masuk ke rekening kas desa, tetapi belum SP2D, mungkin tolong untuk diingatkan di KPPN-nya bahwa SP2D yang kemarin sudah masuk ke RKD belum ada di Omspan. Kemudian terkait yang data SIM Trada ini baru kalau nggak salah di akhir bulan Februari kemarin kita sudah melakukan jadi datanya sudah kita alirkan. Untuk proses tampilnya di aplikasi SIM Trada sendiri mungkin nanti akan menunggu eksekusi dari tim IT di pengembang SIM Tradanya. Mungkin mohon ditunggu ya untuk realisasi di SIM Tradanya. Mungkin demikian Bu Ira. Baik, mudah-mudahan memuaskan. Yang keempat, wah ini kasus deh. Ini kayaknya tiga-tiganya kita minta jawaban dari DJPK, DJPB, BPKP katanya ya. Jika terjadi penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa, dana desa dipotong senilai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga yang menanggung resiko adalah PJ atau Kades baru dan masyarakat desa. Sedangkan Kades yang menjadi terdakwa tidak dituntut untuk bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Malah karena satu desa yang bermasalah, kinerja desa-desa lain yang awalnya baik jadi terpengaruh karena menjadi penilaian kinerja penyaluran. Apa kebijakan dari pemerintah pusat terkait hal tersebut? Silakan mungkin. Ya, ya kan karena jadinya dana desanya nggak tersalur, ya terpotong. Baik, terima kasih. Jadi kalau ditanya apa kebijakan dari pemerintah pusat terkait hal tersebut, kebijakan pemerintah pusat melalui PMK itu jelas bahwa setiap ada pelanggaran atau penyalahgunaan dana desa dilakukan oleh kepala desa atau aparat desa atau perangkat desa, itu akan berdampak kepada dana desa bersangkutan, itu akan dihentikan penyalurannya. Itu itu kebijakannya Bapak Ibu sekalian ya. Kebijakannya itu adalah ketika ada kepala desa atau perangkat desa melakukan penyalahgunaan dana desa, ya, korupsi atau digelapkan atau apapun itu, ya, atau kegiatan fiktif, dan kemudian yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, maka dana desanya dihentikan. Ini kebijakannya seperti itu. Kemudian kalau ditanya kepala desa yang bermasalah atau perangkat desa yang bermasalah, kemudian yang nanggung jadi desanya atau PJ-nya gitu ya. Ini selalu saya sampaikan di beberapa forum ya. Kalau kita tuh harusnya memaknai setiap aturan itu dengan itu sebagai satu peringatan. Jadi itu adalah satu instrumen yang kita gunakan sebagai langkah preventif ya, untuk pencegahan. Jadi harapannya ketika kita tahu bahwa ada konsekuensi seperti itu,
Ya, kita bisa saling mengingatkan bahwa kalau si A melakukan itu nanti getahnya itu nyampe ke semua orang yang ada di sekitarnya gitu. Jadi jangan dilihat sanksinya gitu. Nah, itu tujuan kita untuk melakukan tindakan yang sifatnya preventif. Tapi kemudian yang menjadi represif adalah bahwa ketika kita menghentikan penyaluran dana desa itu supaya kita bisa memastikan bahwa dana desa yang masih tersisa itu tidak disalahgunakan lagi. Nah, untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dan juga pemerintah desa itu punya komitmen ya untuk menjaga pengelolaan itu dikelola dengan baik dan benar, kita berikan kesempatan kepada desa untuk melakukan perubahan ya dengan cara berikan kesempatan kepada kepala daerah untuk menunjuk PJ atau pengganti kepala desa yang baru. Harapannya ketika seleksi itu dilakukan, kepala daerah maupun masyarakat juga harus melihat bahwa yang ditunjuk sebagai PJ atau yang meneruskan jabatan kepala desa itu juga harus memiliki integritas. Jadi jangan hanya menunggu saja Bapak Ibu sekalian, jangan sibuk nyalahin kenapa uang diberhentiin gitu loh. Tapi kita sendiri nggak peduli dengan siapa yang memimpin kita gitu. Nah, ini yang message yang disampaikan di dalam peraturan Menteri Keuangan terkait dengan pengenaan sanksi tadi. Kira-kira seperti itu. Jadi kembali lagi saya katakan bahwa di sini pengenaan sanksi ya terhadap penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh Kades ataupun perangkat desa itu sebenarnya sifatnya preventif atau pencegahan. Jadi tolong itu dilihat sebagai satu reminder untuk kita tidak melakukan suatu pelanggaran atau fraud. Mungkin itu Bu Ida, makasih. Mungkin ada tanggapan dari BPKP? Ya, terima kasih Bu Ira, Bapak Ibu sekalian. Kalau terkait kebijakan terkait dana desa tadi, sanksinya tadi udah jelas ya disampaikan oleh Pak Aris. Memang itu jadinya dihentikan. Ada sanksinya memang seperti itu supaya memberikan efek jerah ya Pak Aris ya, supaya kedepannya akan lebih akuntabel lagi. Kalau dari sisi pengawasan, mungkin ini yang perlu kita coba pertajam adalah peran inspektoratnya nanti ya. Ketika ada kasus seperti ini, nanti kan dari inspektoratnya yang diminta oleh Pak Bupati biasanya untuk melakukan pengawasan. Nah, kira-kira dari pengawasan dari inspektorat ini akan mencoba seperti apa sih masalah intinya, juga nanti dicek juga ke desa-desa yang lain supaya jangan sampai kecolongan lagi gitu ya, jangan sampai terjadi permasalahan sebelum bisa dicegah, karena seharusnya peran APIP ya Bapak Ibu sekalian bisa mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran seperti tersebut. Nah, memang di sini diperlukan peningkatan peran kapabilitas APIP juga tentunya ya, kemampuan APIP untuk bisa mendeteksi dalam dalam melaksanakan pembinaan kepada pemerintah desa. Kira-kira mungkin itu Bu. Jadi mungkin perlu peran inspektoratnya nanti lebih ditingkatkan lagi. Dari Dirjen Perbendaharaan ada masukan untuk mungkin omspannya atau apa langsung dipotong atau gimana? Atau lapor dulu? Iya. Jadi kalau dari sisi aplikasi sebenarnya menunggu kebijakan dari Pak Aris ya. Ketika Pak Aris menyampaikan data desa yang diblokir, pasti akan kita langsung blokir. Soalnya kan dari Amin, Pak. iya. Biasanya kalau ada NT penting. Kalau ada NT penting itu biasanya saya dijawabin dulu Mas, ini tolong diblokir, ini ada masalah kasus kita. Jadi kalau dari sisi aplikasi sebenarnya menindaklanjuti dari kebijakan dari DJPK ya. Jadi apakah terkait dengan penghentian, dan kalaupun tidak penghentian biasanya ada sisa RKD yang tidak bisa dianggarkan kembali, karena biasanya yang bisa dianggarkan kembali itu biasanya kalau uangnya masih ada. Sementara kalau uangnya sudah nggak ada biasanya tidak akan dianggarkan kembali dan kemudian akan dilakukan pemotongan di tahun berikutnya ya, seperti itu mungkin. Mungkin demikian Bu Ira. Baik, lanjut ya. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. KPM BLT di beberapa desa tidak mencapai 10%, sehingga tidak bisa diinput ke dalam aplikasi OnSpan atau ditolak penginputannya. Untuk itu mohon solusi sehingga tidak terjadi keterlambatan DD di desa yang bersangkutan. Mungkin ini 2 ya. Dari DJPB atau dari DJPK? Ya, oke.
Ini sebenarnya saya perlu banget nih siapa yang nanya ini gitu ya. Karena saya perlu konfirmasi juga sekaligus klarifikasi karena terkait dengan permasalahan ini kita sudah menyampaikan atau Kementerian Keuangan ya sudah menyampaikan surat kepada seluruh bupati, wali kota, penerima dana desa ya untuk bagaimana menteri ketika ada desa yang tidak bisa mencapai dana atau BLT desanya tidak bisa mencapai 10% dari dana desanya gitu ya. Itu sudah ada tuh treatmentnya atau sudah ada tuh langkah-langkahnya gitu ya. Jadi mohon saya perlu tahu siapa ini yang nanya ini gitu ya. Saya mau memastikan jangan-jangan Pemdanya belum terima suratnya gitu loh. Jadi kalau memang belum terima saya akan kirimkan kembali suratnya. Ini karena ini penting banget dan itu sudah kami kirimkan di akhir bulan Februari kemarin ya. Coba deh kalau saya masih ada kopi suratnya nih. Makanya ada nggak ini ya rekodnya? Siapa yang nanya ini Bu? Dari Nias. Dari Nias. Nias itu kan banyak ya. Nias Selatan, Nias Utara. Nias Atau aja nih, Nias. dari Nias aja Nias ya. Selatan, Nias Selatan. Nah, Nias Selatan. Bapak Ibu yang dari Nias Selatan, tolong dicek di tanggal 27 Februari kemarin, Dirjen PK sudah mengirimkan surat kepada seluruh bupati wali kota. Nomor suratnya S34 garing PK garing 2023. Halnya itu mengenai penegasan ya ketentuan penetapan calon penerima calon dan perekaman KPM untuk BLT Desa 2023. Nah, di butir 2, yang kedua yaitu kami sudah memberikan clue atau memberikan arahan bagaimana langkah-langkah apabila terdapat desa yang tidak bisa memenuhi ketentuan minimal 10% dana desa untuk BLT desa. Nah, tolong dilihat lagi. Kalau misalnya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian masih ada yang belum menerima surat tersebut, tolong nanti panitia bisa kasih nomor kontak saya ke yang bersangkutan, kontak ke saya, nanti saya kirimkan kembali suratnya. Mungkin itu Bu, respon dari kami Bu. Terima kasih. Ya, sama Badung ini. Badung juga bertanya sama ya Pak. Badung ini kepala dinasnya kayak ke saya nih, Ya, Pak Komang. Badung dan Nias Selatan. Pak Komang jangan nanya di sini, Pak Komang WA ke saya tiap hari kok. Ya, baik. Ada dari DJPB mau nambahkan? Tidak? Cukup? Oh, oke. Iya, Ya. nanti untuk yang Pemda yang mengajukan dispensasi dan sudah setujui, nanti akan bisa merekam di aplikasi Omspan di bawah 10%-nya. Tapi yang perlu diingat mungkin 10% itu ketika nanti ada sisa BLT yang disalurkan bersama dengan tahap 3, yang disalurkan dengan tahap 3 itu hanya 15%-nya. Sementara selisih di bawah 10% itu akan ditahan di RKUN atau tidak disalurkan ke RKD. Jadi itu mungkin nanti sebuah kerugian buat desa ya yang bawah 10% ya, karena pasti penyaluran ke desanya tidak akan bisa maksimal. Mungkin demikian Bu. Ya, baik. Selanjutnya pertanyaan nomor 6. Beberapa kebijakan penganggaran di desa akan lebih baik sifatnya instruktif dan solutif. Kami kesulitan salah satunya untuk kebijakan pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan karena tidak bisa dioperasionalisasikan. Contoh, Pemda mau memberikan bantuan khusus untuk pembayaran BPD yang sudah diseleksi, yang tidak punya asuransi, kode rekeningnya tidak ada. Begitu pula dengan pekerja rentan, baik yang sumber dananya dari APBD dan APBD desa, kode rekeningnya tidak ada. Sedangkan pusat menagih kami untuk pengurangan angka kemiskinan ekstrim dan pengangguran. Ini pertanyaan buat saya. Ya udah saya langsung jawab juga. Bapak Ibu, ini kan kami juga baru bersama-sama dengan BPJS ya. Ini juga impresnya baru kita bedah bersama. Kita bertahap Bapak Ibu sekalian untuk yang perangkat desa, kepala desa dan perangkat desa ini sudah keluar juknisnya. Mudah-mudahan nanti kita sedang telaah dulu untuk ya tadi BPD, LKD, pekerja rentan ya ini seperti apa karena memang tidak bisa terus-terusan seperti ini ya. Permendagri 20 2018 mungkin juga harus direvisi juga karena banyak sekali regulasi yang
keluar, termasuk dengan Undang-Undang 1 2022. Ya, ini juga banyak mengamanatkan beberapa hal. Ini mungkin juga kami di Permendagri 20 akan menyesuaikan. Jadi sedang dalam proses. Mudah-mudahan secepatnya. Tapi yang saat ini memang untuk kode rekening kedua hal itu masih belum. Masih kami baru existing yang ada, ya. Dan kami juga mendorong yang existing ada juga dikuatkan gitu ya, terutama untuk pensiun. Nah, ini banyak sekali yang komplain dari kepala desa gitu ya. Kenapa kami tidak sama dengan ASN? Yang tidak samanya itu apa? Biasanya masalah pensiun. Nah, ini tolong sekali jangan kita, ya mohon maaf ya, sedekah ke luar tapi yang di dalam ini sebenarnya masih belum cukup gitu ya. Jadi sebaiknya cukupkan dulu yang perangkat desanya. Nah, ini kan step by step nih. Nanti baru selanjutnya kita masuk yang selanjutnya gitu ya. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 7, terkait prioritas penggunaan dana desa di mana kegiatan padat karya tunai diwajibkan untuk mengalokasikan dana untuk upah kerja sebesar 50%. Ini menjadi permasalahan di banyak desa, karena ketika dipaksakan upah kerja sebesar 50%, hampir semua kegiatan padat karya tunai tidak bisa dieksekusi. Ini silahkan dari web. Oke. Skip aja ya. Nah, ini juga kayaknya Kemendes nih, masalah pendamping desa tidak maksimal. Ini mungkin BPKP kali ya, dengar aja deh pendamping desa tidak maksimal, cenderung bertindak bukan sebagai tenaga pemberdayaan, tapi lebih sebagai konsultan, di mana semua kegiatan harus dibayar dengan harga yang cukup mahal. Dari RPJMD sampai dengan SPJ serta penginputan sampai pelaporan. Ya udahlah ya. Cukup. Oke, dari yang hadir di sini ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Tolong dong mic-nya. Sebutkan dari mana, nama dan dari Pemda mana. Tolong dibantu, Pak. Baik, Ibu siapa? Maaf Bu. Bu Ida dari DPMD Banyuwangi.
tadi pertanyaannya adalah pengertian pekerja rentan ya Bu ya. Jadi kalau secara mudahnya pekerja rentan ini adalah dia punya pekerjaan, terus mungkin tetap, mungkin tidak. Secara penghasilan, mohon maaf untuk membayar iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang besarnya adalah per bulannya 16.800 itu kesulitan, Bu. Itu sih kalau pengertiannya. Jadi mungkin tadi dicontohkan, mohon maaf, tukang bangunan, tukang yang lain, sepanjang memang tadi nggak bisa membayar iuran, bahkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari juga susah, itu bisa dikategorikan menjadi yang namanya pekerja rentan. Nah, kalau terkait dengan perlindungan, dan tadi ada disebut terkait dengan apa Bu, kode akun itu ya Bu ya. Saya kira nanti ditambahkan juga oleh Bu Ira, yang jelas perlu kita menjadi semacam bapak asuh lah untuk mereka yang secara kebutuhan perlindungan ada, karena kalau bekerja kan pasti perlu perlindungan kecelakaan kerja dan kematian. Tapi secara kemampuan membayar iuran agak terbatas. Nah, karena proses itu tentunya mungkin bertahap, mungkin ada yang wajib dulu seperti tadi Bu Ira udah sampaikan untuk yang sudah terlindungi tapi belum JHT JP, yang belum sama sekali mendapatkan. Nah, makanya perlu diperluas menjadi yang namanya pekerja rentan di lingkungan desa, ekosistem desa. Saya kira itu Bu terkait dengan pengertian untuk pekerja rentan. Terima kasih. Baik. Jadi gini Ibu. Saya dulu di keuangan daerah ya. Jadi BPJS ini itu 2 tahun. Ya. Pertama itu untuk non ASN dulu. Untuk yang pekerja rentannya belum. Pekerja rentan itu baru masuk sekitar 2022. Ini juga belum keluar-keluar nih Kepmen Pemutahiran Data yang 050. Kode rekeningnya aja itu baru katanya ditaruh di situ, tapi nggak apa-apa. Itu aman, udah aman. Baru masuk nanti di non ASN. Jadi kalau masalah kode rekening itu memang sabar dulu Bu. Kalau memang pemerintah daerah juga uangnya pakai APBD dulu Bu untuk yang pekerja rentan. Cuma untuk di dalam peraturan bupatinya dijelasin dong, ya. Pekerja rentan itu siapa sih orangnya gitu loh. Ya, sambil menunggu nih kita pakai nanti yang pakai APBD, baru kita pakai APBD dulu lah. Karena itu yang udah pasti ada kode rekeningnya. Gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk daerah Jawa itu siltapnya gede-gede gitu ya. Terus kemudian ADD-nya cukup besar. Tapi untuk di luar Pulau Jawa itu pas-pasan, Bu. Ya, untuk yang standar minimum aja mereka kadang enggak gitu ya. Sampai ada yang mungkin di NTT itu ada yang cuma 250.000 ya. Boro-boro mereka sendiri terlindungi oleh JKK, JKM gitu ya. Sedangkan pekerja rentan ini kan lebih kita arahkan untuk memang yang miskin gitu ya. Nah, ini yang makanya pelan-pelan dulu Bu ya. Karena kalau misalnya kita paksakan nanti kesian yang daerah-daerah yang tidak sanggup sama sekali gitu ya. Nah, untuk itu bertahap ya. Kalau memang dananya dari dana Pemda juga ya lengkapi aja, nggak usah melalui APBD desanya. Langsung aja terus ya dari Pemdanya. Misalnya punya 1.000 ya mau di apa namanya di cover gitu ya pekerja rentannya. Ya udah dari APBD aja, nggak usah dibantuan keuangan lagi gitu ya atau dititipin ke ADD-nya lagi. Kasihan lah desanya ya. Gitu ya Ibu ya. Oke, silakan mungkin dari udah itu DJPK. Jadi lupa kan. Yang ada masalah. Ya. Yang di-stop tadi Bu ya. Kalau yang sekarang itu Bu aturannya di stopnya itu sampai inkrah dan kemudian ditunjuk kepala desa yang baru ya. Apakah itu PJ atau kalau misalnya dia ada pilkades, intinya sudah ada kepala desa yang baru. Terus
ada klausul lain juga terkait dengan masanya ya. Jadi kalau misalnya nanti, misalnya nih, dia itu di tahun, katakanlah tahun 2022 kemarin ya, dia dihentikan penyalurannya untuk tahap 3 gitu ya. Nah kalau tahap 3 tentunya kalau dia sudah lewat tahun anggaran di 2022, pasti tahap 3-nya nggak akan salur. Jadi dia pasti tertahan. Jadi sisa rekening, sisa dana desa di rekening kas negara jadinya. Nah sementara di tahun 2023-nya kemungkinan tahap 1, tahap 2, ya tahap 1 terutama ya, tahap 1 itu kemungkinan dia juga kalau belum inkrah dan kemudian juga belum ada penunjukan kades yang baru, ini masih akan terus dihentikan. Dia akan salur di tahun yang bersangkutan apabila tahap 1 itu dilakukan sebelum tanggal 30 Juni kalau saya nggak salah. Juni apa Juli ya? Juni kalau salah ya. Juni. Juni. Tapi kalau diajukannya setelah bulan Juni, itu ditolak, Bu. Asumsinya, kalau misalnya tahap 1 itu belum salur sampai akhir Juni, maka asumsinya desa yang bersangkutan, kalau kita berikan dana desa tahap 1-nya, dia pasti akan kesulitan untuk melakukan proses penyaluran tahap 2. Apalagi kalau dia masuk tahap 3. Jadi asumsinya pasti uang itu tidak akan bisa efektif atau optimal penggunaannya. Makanya kita memberikan batas waktu sampai di pertengahan tahun untuk pengajuan penyaluran kembali dana desanya. Itu mungkin tambahan dari kami, Bu, terkait dengan tadi masalah penghentian dana desanya. Baik, silakan. 2 lagi ya. Ya, Bapak dulu deh. Bapak yang di depan. 1. Dari Bengkalis ya. Ya, silakan. Langsung ya, Pak. Biar cepat.
Hampir sama dengan yang Banyuwangi tadi. Otak saya ini kecil, Pak. Jadi susah nginget itu. Tadi yang pertama tadi terkait dengan itu ya, apa masalah PJ ya, PJ. Ya, nanti kita coba kita lihat lagi Pak ya efektifnya. Sebenarnya memang pengenaan sanksi atau durasi pengenaan sanksi yang diatur dalam PMK itu dari tahun ke tahun itu sudah semakin ini Pak, semakin apa ya, bukan semakin ringan sebenarnya, tapi semakin simpel ya, semakin sederhana. Kalau dulu itu Pak, jadi kalau tahap 1 itu dihentikan, udah otomatis tahap 2, tahap 3 tuh bakal berhenti. Kalau misalnya tahap 2 dihentikan, tahap 3 pasti akan berhenti. Kalau yang tahap dia lapornya itu setelah tahap salur tahap 3, itu setahun depan itu nggak salur semua itu. Itu sakleknya seperti itu. Kemudian itu sudah kami apa ya, kami relaksasi lah istilahnya ya. Kami relaksasi sehingga memang kita lihat yang penting ada yang memang bisa bertanggung jawab secara penuh terhadap pengelolaan dana desanya. Nah, dalam pandangan kami, Pak, ini kan seperti kalau di Pemda itu kan ada apa? Kuasa pengguna anggaran, Pak ya. Nah, kuasa pengguna anggaran itu sebenarnya adanya di kepala daerah, Pak. Nah, kalau kita mungkin masih ingat ya, kepala daerah yang domisioner istilahnya itu kan nggak boleh tuh menetapkan kebijakan yang sebenarnya strategis, apalagi dia penggunaan anggaran. Nah, analoginya seperti itu, Pak Kadis ya. Jadi makanya kenapa kami hanya akan memberikan uang itu apabila memang nanti yang sudah ada orang yang memang kita pandang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaannya atau terhadap penggunaan uang itu. Itu ininya Pak, apa namanya landasan berpikirnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tadi terkait dengan ADD. Oke. Jadi saya tadi sudah tekankan sebenarnya pola bagaimana menghitung ADD itu ada di Undang-Undang Nomor 6 sebenarnya ya. Kami di Kementerian Keuangan itu diberikan tugas oleh Undang-Undang 6 itu sebagai institusi yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya, Pak. Ya. Jadi bagaimana cara menghitung ADD itu? Kita lihat dalam undang-undang itu disebutkan bahwa dia minimal 10%, Pak. Minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima daerah bersangkutan di luar DAK ya, di luar DAK. Nah, asumsi kami ketika disebutkan bahwa dia minimal 10%, maka otomatis yang kita hitung adalah berapa DAU dan DBH yang diterima oleh daerah bersangkutan. Kita kalikan Pak 10%, itu sebagai standar minimal itu. Jadi kalau misalnya ada pemerintah daerah yang justru mengalokasikannya 11, 12, atau bahkan 15%, itu walhamdulillahirabbil alamin ya Pak ya. Itu bersyukur banget tuh pedesanya. Nah, yang perlu kita jaga itu sebenarnya adalah supaya daerah itu tidak mengalokasikan kurang dari 10%. Itu yang kami lakukan pengawasan, Pak. Kemudian, bagaimana cara menentukan berapa yang harus dianggarkan? Ya tentunya kita melihat dari proyeksinya, Pak. Jadi kalau misalnya Bengkalis diproyeksikan DBH-nya ini DBH yang mayoritas Pak ya di Bengkalis ya. Katakan di DBH ini diproyeksikan 1 triliun misalnya, 1 triliun di tahun 2023. Maka asumsinya ini yang diberikan oleh kabupaten kepala desa itu sebesar 100 miliar. Tapi kita harus sampaikan Pak bahwa ini adalah proyeksi. Karena nanti realisasinya akan sangat tergantung dengan realisasi APBN ya atau realisasi PNBP-nya. Kalau ternyata nanti pada akhir tahun ya atau mungkin pada semester bukan semester lah atau triwulan kedua atau triwulan ketiga kita sudah bisa lihat nih Pak. Misalnya kalau di sana di Bengkalis misalnya kita andalannya minyak misalnya, kita sudah bisa lihat liftingnya naik atau turun atau tetap atau sesuai atau tidak dengan target. Itu menjadi alat kita untuk mengasumsikan, Pak. Kira-kira rencana anggaran yang 100 miliar tadi untuk ADD ini goyang nggak nih gitu loh dengan realisasi yang berjalan tadi gitu loh. Kalau ternyata nanti kita lihat, wah ini kayaknya turun ini. Kita harus siap-siap untuk melakukan perubahan, Pak. Jadi
ketika ditetapkan bahwa lifting minyak di Bengkalis itu turun, itu berdampak kepada turunnya DBH, otomatis juga akan menyesuaikan ADD-nya. Jadi tidak serta-merta Pak, tidak yang 1 triliun tadi menjadi benchmarking terus sampai akhir. Tetap harus dilihat bagaimana realisasinya. Nah, seperti itu Pak yang kita lakukan. Termasuk juga dulu Bapak Ibu sekalian kalau masih ingat tahun berapa itu ya kita mulai 2016 2008 sampai 2018 masalah ya. Kan pagu anggaran DAU itu kan fluktuatif tuh atau kita sebutnya dengan DAU dinamis. Jadi dia akan sangat mengikuti fluktuasi penerimaan dalam negeri atau realisasi penerimaan dalam negeri. Bisa saja Bapak Ibu sekalian, kalau dulu pemerintah daerah itu DAU-nya, ya mohon maaf ya, ini cuma istilah aja ya. Pokoknya pinter goblok sama, gitu ya. Jadi pemerintah pusat itu misalnya PDN itu ternyata jauh di bawah realisasi, di bawah target realisasinya, DAU-nya tetap. Begitu juga, begitu PDN-nya itu naik melambung tinggi jauh di atas target, DAU juga tetap, gitu kan. Ya itu ya saya istilahkan ya, bukan pinter goblok kali ya. Apa ya, timur barat gitu ya, timur barat sama gitu ya. Nah, sekarang itu kita ubah. Jadi fleksibel sifatnya, fluktuatif, tergantung dengan PDN itunya. Kalau PDN itunya turun, DAU juga akan turun, ada penyesuaian. Penyesuaian ke bawah. Kalau PDN itunya naik, ada penyesuaian, tapi penyesuaiannya ke atas. Nah, itu juga akan mempengaruhi ADD, Bapak Ibu sekalian. Jadi ADD itu nanti dihitungnya adalah sekian persen dari berapa yang diterima real oleh pemerintah daerah. Jadi jangan dicampur adukan, walaupun kita punya proyeksi awalnya ya, tapi tetap nanti yang menjadi benchmark adalah realisasinya. Nah, gitu Pak Kadis ya. Nah, terus tadi yang ketiga apa Pak Kadis? Hah? Oh tambahan. Yang 2 triliun ini memang kami sedang mendesain Pak. Ya, ada beberapa indikator nanti akan kami gunakan. Misalnya berapa anggaran yang berapa anggaran BLT desa yang sudah diposting oleh APBDes. Kan kita punya batasan maksimum 25%, minimum 10%. Minimum 10%, tapi maksimum 25% boleh lewat, Pak. Tapi izin Bupati. Kalau misalnya ada desa kita, Pak, penduduk miskin ekstrim saya tuh banyak sekali, Pak. Jadi kalau cuma 25%, saya nggak cukup uangnya. Saya mau tambah jadi 60 misalnya. Boleh, Pak. Tapi lapor ke Bupati. Pak Bupati, saya melampaui 25%. Mohon izin. Izin dari Bupati itu jadi dasar bagi kepala desa untuk melampaui 25%. Nah, semakin tinggi anggaran BLT desanya, tentunya dia akan mendapatkan skor yang semakin besar. Indikator lain, misalnya penyampaian laporan keuangan desa. Semakin cepat laporannya, semakin akurat laporannya, itu juga akan mendapatkan skor makin baik. Kemudian penyampaian APBDes misalnya, semakin cepat. Nah, tapi ini sih masih agak timbang-timbang. Ini kalau penataan APBDes itu kan ranahnya ada di sana tuh, nanti dicepet-cepetin gitu kan. Supaya skornya makin bagus. Nah, ada beberapa indikator Pak, itu nanti yang kami gunakan untuk menyeleksi desa-desa mana saja dari 74.954 desa itu ya, mana saja nanti akan mendapatkan tambahan dana desa di tahun 2023. Nah, rencananya itu kami akan lakukan ya nanti sekarang ini Pak Kadis ya. Mana Pak Yadi mana ya? Pak Yadi udah nggak ada ya. Pak Suyadi ya di apa Bina Pemdes, kemudian temannya Pak Dian ya di BPKB. Kami di keuangan ini ada DJPK, ada Perben, ada DJP Pak. Ini kami sedang mengintegrasikan data laporan keuangan desa yang nanti sebagian besar akan kami gunakan sebagai indikator untuk penghitungan tadi yang dana desa tambahan tadi Pak Kadis. Ya, jadi mungkin dalam waktu dekat ini saya nggak tahu kalau Bengkalis nanti kita undangnya di Palembang atau di Bali ya. Akhir bulan ini Pak kita mau adakan kayak semacam bukan workshop ya, tapi lebih kepada implementasi untuk pengintegrasian data tadi melalui Siskudes Pak. Jadi nanti mungkin ya tentunya ini akan sangat bergantung dengan hasil yang mau kita lakukan di akhir Maret dan di awal April nanti Pak untuk mendapatkan data-data untuk penghitungan taman desa tadi. Mungkin itu Pak Kadis ya. Terima kasih. Sekarang Bu Ira.
Baik, satu lagi. Udah jam 1. Ya silakan, silakan. Langsung ya. Ini, nih. Nah, ya. Udah dihipnotis ya, Pak? Ayo silakan. Dari mana, Pak? Karena jauh memberi pasal sanksi itu karena memang beban Pak di daerah. 2022 kemarin ada kami satu saya yang kena sakit dan untungnya kemarin kan ketika kita menyampaikan surat itu jawabannya itu ketika kita sudah masuk di tahap 3 sehingga yang tertahan itu hanya tahap 3-nya yang tidak salur dan sekarang sudah dapat lagi Pak karena sudah ada penunjukan PLT yang baru kepala desanya. Jadi kami berharap untuk pasal 52 ini ke Pak Aris dan jajarannya di Kementerian Keuangan bisa ditinjau kembali karena memang betul Pak itu ulah kepala desa Pak, tapi dampaknya itu luar biasa masyarakat Pak. Bayangkan kan sekarang dengan adanya 20% juga untuk ketahanan pangan, artinya ketika itu dihentikan, habis sudah Pak program ketahanan pangannya itu. Untuk desa-desa yang sebetulnya masyarakatnya itu sangat membutuhkan adanya program atau kegiatan yang bisa desa. Kemudian yang kedua Pak Aris, ada penafsiran yang berbeda di daerah ini. Tadi di slide juga ada di Permendes 8 2022 tentang prioritas dana desa itu ada menyebutkan untuk jaminan sosial. Barangkali ada statement dari Pak Aris, jaminan sosial yang dimaksud itu apakah? Ya kalau mungkin BPJS Ketenagakerjaan juga termasuk jaminan sosial gitu. Apakah seperti itu Pak? Terima kasih Pak. Saya rasa Bu Ira ya. Oke, makasih. Pak, yang pertama ya, kenaikan dana desa 2023 itu tolong Bapak-Bapak Ibu sekalian jangan dijadikan apa ya kayak semacam kebanggaan ya. Karena sebenarnya justru yang dana desanya itu naik di 2023 itu mayoritas disebabkan karena jumlah penduduk miskin itu meningkat. Ya. Jadi ini tolong jangan kesannya jangan senang gitu. Karena berarti tanggung jawab desa atau pemerintah daerah untuk penanganan kemiskinan ekstrim itu meningkat, Pak. Ya, bebannya meningkat karena jumlah penduduk miskinnya bertambah. Ini kita lihat kenapa? Karena di tahun 2023 tadi sudah sampaikan kami menggunakan data P3KI untuk menentukan angka kemiskinan. Nah, itu yang menyebabkan ada beberapa daerah yang dana desanya itu turun. Karena angka kemiskinannya itu kalau kita lihat di dalam alokasi formula dana desa itu ada yang namanya angka kemiskinan yang bobotnya 40%. Jadi ketika yang bobot 40% ini jumlahnya turun, otomatis alokasinya akan turun. Tapi kalau jumlahnya ini meningkat, berarti alokasi dana desanya akan bertambah. Ya. Jadi berat sebenarnya Pak konsekuensinya itu ya. Jadi memang PR kami itu sekarang justru bagaimana kami bisa memberikan apresiasi kepada desa yang berhasil atau Pemda lah ya, desa atau Pemda yang berhasil menurunkan angka kemiskinannya. Gitu. Kita menggunakan instrumen apa alokasi kinerja itu pun belum terlalu optimal karena dia masih hanya menjadi salah satu variabel di dalam satu indikator itu. Jadi kecil sekali ya. Ada di dalam outcomes-nya itu delta terhadap penurunan angka kemiskinan. Itu ada tuh di dalam penghitungan indikator penghitungan kinerja desa ya untuk AK itu. Tapi itu belum saya menilainya saya pribadi ya itu saya belum terlalu signifikan ya apa namanya perannya. Terus yang kedua Pak terkait dengan tadi ya masalah pengenaan sanksi tadi. Ini memang dilema Pak. Memang dilema. Orang banyak yang selalu bertanya ke saya ya.
yang nggak banyak-banyak amat sih kalau dibandingkan dengan 990 sekian desa. Mungkin yang nanya itu ya nggak sampai lah apa jari kaki sama tangan itu ya. Ada. Tapi saya selalu bilang gini analoginya ya. Oh, teman-teman dia tuh selalu protes kalau Pak yang berbuat itu kepala desanya tapi yang sesara rakyatnya gitu. Nah, saya balik Pak. Kalau dari satu keluarga, ini mohon maaf ya, ini hanya perumpamaan ya. Di satu keluarga, bapaknya sebagai kepala keluarga, sebagai pencari nafkah, kemudian dia korupsi, dia ditangkap, di stop gajinya. Salah nggak kita stop gajinya? Salah nggak? Enggak Pak, nggak salah. Karena emang aturannya seperti itu. Yang terima dampak siapa? Anak istrinya Pak, keluarganya. Kita bisa bilang dong, yang korupsi bapaknya tapi anaknya sengsara. Nah gitu juga kepala desa sebenarnya. Ketika dia korupsi, kepala desa itu dia pimpinan Pak. Dia bertanggung jawab terhadap masyarakatnya gitu. Nah itu analogi yang menurut saya yang mungkin bisa membuka kita lah ya. Bahwa yang namanya sanksi itu ya konsekuensinya pasti akan ada yang dirugikan gitu. Nah kita tinggal lihat levelnya aja. Kalau yang bersangkutan udah pasti dia akan terkena dengan kasus pidana kan, ada hukuman pidana yang bersangkutan gitu. Tapi efek jerah untuk yang lainnya sebagai dampak dari adanya perbuatan fraud tadi itu harus ada. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingat dulu ya pernah ada satu Pemda yang menerima DID, begitu kepala daerahnya OPT ketangkep, kita langsung stop. Kita langsung stop. Karena kita anggap ya sudah. Dia sudah lolos dengan masalah integritas. Kita nggak ada ampun Pak. Dan Bapak Ibu sekalian saya sampaikan ya. Ketentuan sanksi yang dalam PMK ini diapresiasi oleh KPK. Jadi sayang banget loh gitu loh. Kita sudah dianggap pemerintah sudah komit untuk menegakkan integritas ya. Untuk menegakkan anti korupsi melalui regulasi kita. Tapi di sisi lain kita kok memandangnya justru yang sebaliknya gitu. Nah ini yang menurut saya perlu kita hati-hati lah ya, kita jaga gitu ya. Jadi tolong lihat bagaimana semangatnya, apa sih yang mau kita dapat dengan aturan-aturan seperti ini. Gitu. Jadi jangan melihat seolah-olah pemerintah zolim. Gitu. Jangan seperti itu. Terus tadi yang ketiga apa tadi Pak? Jaminan sosial. Kalau itu mungkin nanti Bapak ngobrolnya ke sebelah mana Bu? Kantor sebelah mana Bu ya? Seberang apa mana Bu ya? Kalibata ya? Kalibata. Saya nggak berani Pak, tapi gini ya. Memang yang dimaksud dengan jaring pengaman sosial itu kan macam-macam ya. Walaupun kalau dari sisi kami Pak, ketika kita menetapkan atau mendesain dana desa itu yang kita masukkan sebenarnya lebih kepada perlinsos. Perlindungan sosial sebenarnya. Nah, tapi mungkin teman-teman di Kemendes mungkin ini Pak, mungkin melihatnya busir lebih luas. Jadi bisa saja misalnya digunakan untuk BPJS, apakah itu kesehatan atau kerjaan, ya silakan aja kan. Toh itu juga masuk dalam kategori jaminan jaring pengaman sosial kan, karena itu kebutuhannya masyarakat. Apakah itu untuk kesehatan, ataukah itu untuk jaminan dan sebagainya gitu ya. Itu bisa saja. Tapi walau-walau Pak, saya nggak bisa mengatakan tafsir yang sebenarnya apa gitu ya. Mungkin seperti itu. Tapi kalau dari kacamata saya ya, dana desa itu sendiri sebenarnya memang ketika awal dulu kita hanya fokus kepada penggunaannya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, kemudian pada masa pandemi COVID dia mulai digunakan untuk BLT, kemudian digunakan untuk penanganan COVID, kemudian diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan sebagainya. Ini makin luas. Jadi spektrumnya semakin udah nggak seperti dulu lagi nih gitu kan. Ditambah lagi dengan Undang-Undang Nomor 1 2022 tadi kan di pasal 134 ayat 3 itu. Pemerintah dapat memfokuskan arah penggunaan dana desa yang merupakan prioritas nasional setiap tahun. Bisa saja Pak. Ya. Bisa saja nanti kalau misalnya memang kita pandang perlu nih ada penegasan bahwa dana desa juga digunakan untuk perlindungan sosial atau jaring pengaman sosial misalnya. Bisa saja seperti itu arahnya. Ya, tapi bukan di sini Pak ya menentukannya. Ya bos-bos lah. Mungkin itu. Makasih Pak.